Di labirin dunia aku menanggalkan segala peta. Hanya kompas rindumu yang kini membimbing mata. Bukan sekadar kening yang menyentuh bumi dalam diam, namun batin yang merunduk menanggalkan angkuh yang kelam. Tangan yang bekerja adalah doa yang mewujud nyata, mengubah peluh menjadi tasbih di sela derita sesama. Aku berjalan di riuh pasar dengan hati yang bersimpu, mencari wajahmu di tiap langkah yang letih dan luruh. Tak mengapa tangis jika itu berbuah senyummu. Biar luruh egoku dalam rintik air mata yang biru. Apa guna tawa jika itu bukan perkenanmu? Hanyalah topeng yang retak di hadapan kebenaranmu. Jadikan hidup ini sebuah lagu yang hanya berdenyut untukmu. Aku pernah mengejar bayang yang tak kunjung henti, mengira bahagia ada di puncak materi. Namun di tiap tawa yang asing, jiwaku merasa sepi. Kini ku bawa retak hati untuk kau untukkan kembali, sebab hanya di pelataranmu lelahku menemui arti. Hanya ada aku dan sunyi yang memeluk dinding hati. Di hadapanmu segala topengku tanggal satu demi satu. Tak ada lagi kata yang perlu ku susun rapi, sebab kau telah membaca debar sebelum bibirku menyatu. Aku hanyalah sepi yang mencari rumah dalam berkenaan. Tak mengapa tangis jika itu berbuah senyummu. Biar luruh egoku dalam rintik air mata yang biru. Apa guna tawa jika itu bukan perkenanmu? Hanyalah topeng yang retak di hadapan kebenaranmu. Jadikan hidup ini sebuah lagu yang hanya berdenyut untukmu. Biar luka ini menjadi celah bagi cahayamu masuk. Biar bunga ini runtuh hingga jiwaku menegur khusyuk. Aku tak butuh damba dunia yang riuh. Aku hanya butuh teduhmu di kala sauku berlabuh. Tak mengapa tangis jika itu berbuah senyummu. Biar luruh egoku dalam rintik air mata yang biru. Apa guna tawa jika itu bukan perkenanmu? Hanyalah topeng yang retak di hadapan kebenaranmu. Jadikan hidup ini sebuah lagu yang hanya berdenyut untukmu. Bukan sekadar kening yang menyentuh bumi, namun batin yang merunduk menanggalkan gengsi. Aku berjalan di riuh pasar dan debu jalanan, membawa rindumu sebagai kompas di tangan. Sebab ibadah tak hanya berhenti di atas sajadah yang wangi. Tangan yang bekerja adalah tangan yang berdoa. Keringat yang menetes adalah tasbih yang tak bersuara. Jika batin adalah akar, maka laku adalah dahan. Keduanya harus menyatu dalam satu tarikan nafas pengabdian, agar hidupku tak timpang di antara langit dan daratan. Dalam diam aku mencari wajahmu. Di dalam gerak aku menebar kasihmu. Jangan biarkan aku saleh dalam kesendirian, namun buta saat berdiri di tengah kemanusiaan. Tak mengapa tangis jika itu berbuah senyummu. Biarlah ku menjadi
Jadikanlah aku dan batinku satu irama yang tertuju padamu. Pernah nggak sih dengerin lagu yang rasanya tuh dalam banget, lebih dari sekedar melodi dan lirik? Nah, hari ini kita bakal bedah lagu Hidup Untukmu, sebuah karya yang kalau kita lihat lebih dekat, ternyata kayak sebuah peta buat perjalanan spiritual. Oke, mungkin kedengarannya agak aneh ya. Emangnya bisa sebuah lagu jadi peta hidup? Tapi lagu Hidup Untukmu ini ngasih jawaban yang meyakinkan banget loh. Yuk, kita lihat bareng-bareng gimana lagu ini memetakan sebuah jalan perubahan, satu persatu langkahnya. Nah, lihat deh, dari awal aja lagu ini langsung ngegebrak dengan kalimat yang kuat banget. Di labirin dunia, aku menanggalkan segala peta. Wow, ini tuh bukan sekedar cerita orang tersesat ya. Ini soal keputusan sadar buat melepaskan kendali, buat benar-benar mengubah cara pandang kita secara radikal. Oke, kita masuk ke bagian pertama, melepas peta. Dari ego menuju kehendak ilahi. Intinya, di sini tuh soal pertanyaan yang paling fundamental. Siapa sih yang sebenarnya megang kendali? Apakah ego kita? Atau ada sebuah kehendak yang jauh lebih tinggi? Lirik ini, wah, bener-bener nunjukin kalau sujud yang sesungguhnya itu bukan cuma soal gerakan fisik. Bukan cuma kening nempel di bumi. Tapi jauh lebih dalam dari itu. Ini soal batin yang merunduk. Batin yang akhirnya mau melepaskan semua kesombongan dan ego. Nah, ini dia poin utamanya. Lagu ini seakan-akan bilang kalau spiritualitas yang cuma formalitas, yang nggak pakai hati, ya rasanya bakal hampa. Ketundukan yang sejati itu sumbernya dari dalam, dari hati, bukan cuma dari gerakan di atas sajadah. Oke, jadi kalau semua peta dunia udah dilepas, terus kompas barunya apa dong? Nah, disinilah muncul konsep iradah Allah, kehendak Tuhan. Inilah yang jadi panduan baru, panduan yang sesungguhnya. Dan ini kerennya, pergeseran cara pandang ini punya landasan teologis yang kuat banget. Ayat ini seolah jadi fondasinya. Jadi lirik-lirik puitis di lagu ini tuh bukan sekedar kata-kata indah, tapi benar-benar berakar dari tradisi spiritual yang dalam. Oke, bagian selanjutnya. Setelah urusan batin ini beres, gimana wujudnya di kehidupan sehari-hari? Nah, disinilah lagunya jadi makin menarik. Kita diajak keluar dari ruang sunyi dan masuk ke pasar, ke tempat kita kerja, tempat kita beraktivitas. Dengarin deh lirik ini. Ini gagasan yang wow, transformatif banget. Tangan yang bekerja adalah doa yang mewujud nyata. Artinya, setiap tetes keringat kita saat bekerja itu bisa jadi tasbih, bisa jadi zikir, jadi doa yang nyata. Kerja itu sendiri jadi ibadah. Kalau cara pandangnya begini, spiritualitas itu jadi nggak terbatas di tempat ibadah aja. Dia ikut kita turun ke jalan, ke pasar, ke kantor. Nggak ada lagi tuh batasan kaku antara yang sakral sama yang sekuler. Semuanya jadi satu kesatuan. Gagasan ini makin kuat dengan adanya konsep khalifah atau pengemban amanah. Dengan konsep ini, kerja kita tuh bukan lagi sekedar cari nafkah. Statusnya naik jadi amanah suci. Kita ini seolah-olah jadi wakil Tuhan di bumi yang punya tugas buat merawat dunia ini. Dan ayat ini kayak puncak deklarasinya. Sebuah pernyataan totalitas. Solatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya. Tanpa kecuali, hanya untuk Allah. Udah nggak ada lagi tuh pemisahan antara spiritual dan duniawi. Semuanya lebur jadi satu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling emosional, paling jujur dari lagu ini. Soal mendefinisikan ulang rasa sakit dan sukacita. Gimana sih kita seharusnya memandang dua hal ini dalam hidup? Coba kita resapi lirik ini. Tak mengapa tangis, jika itu berbuah senyummu. Apa guna tawa, jika itu bukan perkenanmu. Ini cara pandang yang radikal banget. Standar baik buruknya sebuah pengalaman itu bukan lagi perasaan kita, tapi keridhaan Tuhan. Tangis yang dia ridhoi ternyata jauh lebih berharga dari tawa yang nggak dia suka. Jadi di sini kita seolah-olah disajikan sebuah pilihan yang tajam banget. Mau pilih kebahagiaan semu, tawa yang nggak dapat perkenannya, yang kayak topeng kosong yang gampang retak, atau kita berani memilih kesedihan bermakna, tangis yang justru bisa membawa kita lebih dekat sama Tuhan dan bikin kita tumbuh. Dan ayat ini seakan memberikan logika spiritualnya sekaligus jadi penghiburan. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Ini ngingetin kita kalau bisa jadi ada kebaikan besar di balik hal-hal yang nggak kita suka. Kenapa? Karena pengetahuan kita terbatas banget, sementara kebijaksanaan Tuhan itu maha luas. Di sini cara lagu ini memandang penderitaan itu indah banget.
Luka itu dilihat bukan sebagai kesalahan atau hukuman. Justru sebaliknya, luka itu jadi jalan masuk buat cahaya ilahi. Jalan buat ngancurin kesombongan kita, supaya kita bisa jadi lebih rendah hati dan bertumbuh. Nah, kita sampai di bagian akhir. Gimana semua kepingan puzzle ini soal melepaskan peta, soal kerja jadi ibadah, soal memaknai ulang sakit dan bahagia, gimana semuanya ini nyatu jadi sebuah filosofi hidup yang utuh. Yuk, kita lihat integrasi akhirnya. Bagian penutup lagu ini kayak sebuah manifesto, pakai analogi pohon yang kuat banget. Ada akar, yaitu batin kita, iman kita, niat di dalam hati. Terus ada dahan, yaitu laku atau tindakan kita di luar, apa yang kita kerjakan. Keduanya ini harus nyambung, harus nyatu. Kalau enggak, hidup kita jadi pincang. Jadi, ini dia rangkuman dari manifesto hidup yang terintegrasi itu. Kerja jadi doa, keringat jadi tasbih, batin kita jadi akarnya, dan tindakan kita jadi dahannya. Iman dan perbuatan harus jadi satu paket, nggak bisa dipisah-pisah. Dan lirik yang ini, wah ini kayak sebuah sentilan yang keras banget. Jangan biarkan aku soleh dalam kesendirian, namun buta saat berdiri di tengah kemanusiaan. Percuma kita merasa soleh kalau cuma buat diri sendiri, tapi nggak peduli sama penderitaan orang di sekitar kita. Jadi, pada intinya panggilan utama dari lagu ini adalah integrasi. Menyatukan doa dan kerja, iman dan tindakan. Menyatukan urusan langit dan urusan bumi dalam satu tarikan napas kehidupan yang utuh, yang didedikasikan untuknya. Dan semua perjalanan yang dipetakan di lagu ini, pada akhirnya cuma mau membawa kita ke satu pergeseran fundamental. Dari yang tadinya nanya, apa sih yang aku mau? Jadi bertanya, apa ya yang Tuhan mau dari aku? Cuma itu. Tapi pergeseran itu mengubah segalanya. Nah, sebagai penutup, setelah kita bedah lagu ini bareng-bareng, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita renungkan. Kalau seandainya hidup Anda itu sebuah lagu, kira-kira bagian chorusnya bakal bercerita tentang apa ya?